ini kita akan membahas satu video yang menarik, di mana percecokan antara dua agama kembali terulang. Ya siapa lagi? Kalau bukan Kristen dan Islam. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena biasanya umat Kristen yang selalu dipersekusi dan yang menjadi korban, tetapi pada bagian ini orang Islamlah yang kena batunya. Biasanya umat Kristen yang dilarang beribadah, dibubarkan bahkan dilarang membangun gereja, tetapi pada kali ini terbalik. Ceritanya adalah di Papua terkhusus perumahan Jaya Asri Entrop, orang Islam mau membangun pesantren, kebetulan pada hari itu peletakan batu pertama. Namun dihambat oleh orang-orang Kristen supaya tidak membangun pesantren dengan berbagai alasan. Supaya lebih jelas mari kita simak videonya. Ini terus terang, Pak. Kamu orang dulu, kamu orang demo kawan saya itu terus kenapa bisa begini, Kak? Betul nggak tidak, Pak? Iya, saya tanya terus terang. Dorong ini, Ibu Alfon, setiap ketemu kita kumpul hari raya HUT apa, kumpul rapat tiap hari. Kenapa kau tidak bicara dari hati ke hati dengan saya? Padahal mana? Kita dari gereja mengundang kau ini bagaimana? Itu maksudnya. Terjadi seperti begini, akhirnya bagaimana kira-kira, Pak? Atau hubungan kita yang tadinya harmonis dengan adanya begini, kita jadi bingung. Nah itu yang jadi saya mau, oke lah dari pihak gereja mengundang kami siap membuka diri, memberikan penjelasan secara detail maksud dan tujuan pembangunan, sehingga semuanya kita bisa paham. Begitu ya. Oke, terima kasih. Begitu ya. Bapak minta maaf. Tidak, kami yang tunggu undangan. Iya siap. Kami yang tunggu undangan, karena kami sudah datang satu kali ke Ibu RT untuk RWK. Sudah menyurat kayaknya. Sudah, tapi tidak ada tanggapan. Itu yang hari ini kami datang. Jadi bukan karena tidak ada komunikasi ya, sudah. Tapi tidak ada jawaban untuk kami juga. Aduh, terpusing kita orang kan? Nanti akan kita bicarakan. Bilang saudara berterpusing. Saya selaku pengurus masjid, ketua masjid belum lihat surat yang disampaikan. Ya, belum ada, belum tahu. Kami akan rapat koordinasi, rapat internal di antara kami. Dan insya Allah kami atas nama pengurus masjid. Nggak boleh merempet. Jangan, kita ini sama-sama warga loh. Saya yang kau permasalahan saja. Saya tahu. Ya, tapi kau tanya itu, kau tanya dulu yang lain. Jangan apa bicara bahas. Ya, ibu kamu orang ini terlalu provokator jadi. Sudah. Kalau itu seperti saudara, tapi kamu punya cara begitu nggak baik lah. Iya, saya dengan kalian ini bersaudara tuh. Iya, tapi tidak boleh begitu. Bapak, saya tanya, Bapak yang alihkan ke Siskamling. Bapak, saya jawab, saya dengar. Tanah itu, kau tahu, semuanya pendeta di sini kita hari rapat tanda tangan. Tanah yang ini dihibahkan untuk kita bangun Siskamling. Saya bayar kurang lebih hampir 50 juta. Bangunlah Siskamling. Disepakati oleh tokoh agama, tokoh masyarakat. Baru kau tanya itu lagi. Saya bayar loh. Makanya kan saya tanya. Di situ kan ini kan PKK sudah dibangun dari kelurahan, dari camat. Mau bangun di sini kan tidak mungkin rumah ibadat. Tanya Pak Riyadi. Ini tokoh Kristen ini Pak. Kalau kau di sini PKK menggaji hari ini kita beli, dibahkan bangun ke sana Siskamling. Tapi kau tanya yang lain, nggak boleh lah. Jangan tanya yang lain. Apa salahnya kalau saya bertanya? Jangan berbeda. Keluar dari permasalahannya ini Pak, nanti panjang. Biar harga ibu ketua majelis, ibu ketua jemaah. Orang sentimen kau kalau kau tanya begitu, ini kita bangga, ini kita warga. Bukan cuma orang Islam yang sudah kau, orang Kristen sudah kau. Tadi sudah dijawab ya, jadi harap itu orang Kristen jadi nanti jawaban yang toh. tahu nanti kalau kau bicara begini.
Ya. Jangan bapak. Oke, Ton tidak cari. Iya, dia kan. Saya dia seperti saudara, makanya dia tanya itu saya Tidak apa-apa, kaget. saudara bisa sedikit begini toh. Oke, tapi itu yang hari ini kita datang mau tanya seperti itu karena tidak ada ini, jadi itu kita menolak kalau di sini akan dibangun pesantren dan di sini akan dibangun apa seperti itu. Kalau bangun apa tempat untuk apa macam bilang apa TPA apa Tahu. bukan apa TPA. mau Madrasah. apa mengaji kamu apa kan di situ tidak apa-apa, tapi kalau sekolah menurut kami tidak seperti itu. Itu yang kami menolak kalau dalam ini. Terus apa yang bisa kami pegang untuk hari ini? Ibu, karena ibu berdasarkan kita lisan. Kalau kita pegang ada dokumen, ya harus ada dokumen. Maksudnya ibu, maaf, saya lisan menyampaikan ibu lisan, tapi saya rekam. Mungkin ada hal yang khusus, mari kita sama-sama temukan melalui perwakilan dari. Iya. Kita bersitu, kita bersama-sama. Yang izin kami bersama-sama. Alasan pertama kenapa mereka tidak mengizinkan membangun pesantren, karena orang-orang Kristen Papua menganggap kampung yang mau dibangun pesantren tersebut diklaim sebagai tanah Injil, di mana Injil mula-mula mulai menyebar di kampung itu sehingga banyak orang percaya di sana. Sehingga mereka menganggap sayang sekali kalau kampung yang dianggap tanah Injil mau dibangun pesantren, ini berpotensi terjadi pengislaman di sana, sehingga mereka tidak menerima bahkan menghambat. Yang kedua adalah, kemungkinan sebenarnya ini tercermin dari umat Islam yang selalu mempersekusi dan dengan semena-mena bertindak seenaknya terhadap kaum minoritas atau Kristen. Mereka menganggap bahwa kenapa umat Islam bisa mengusir, kenapa kita umat Kristen tidak bisa. Sehingga muncul niat yang begitu nekat dari kaum Kristen. Jadi seolah-olah balas dendam. Sebenarnya kita tidak bisa banyak berkomentar, karena ini mengenai kesabaran. Sesabar-sabarnya oknum orang Kristen, pasti ada masanya untuk menuntut keadilan. Jadi pada akhirnya kita bisa simpulkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, ini sebagai tindakan protes terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan mengenai kebebasan beragama. Kemungkinan yang kedua adalah, ini sebagai bentuk pembalasan, dengan pengertian bahwa, mengapa kaum muslim berani meralang kita beribadah, bahkan membangun gereja, kenapa kita tidak bisa? Akhirnya muncullah tindakan nekat seperti ini. Bagaimana dengan teman-teman? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Iya, shalom teman-teman semua. Itulah dia videonya yang sudah kita saksikan teman-teman ya. Akhirnya ada oknum-oknum Kristen yang memang akhir-akhir ini nekat jadinya ya. Dan kemudian mereka melarang atau menolak peletakan batu pertama dalam pembangunan pesantren yang ada di Papua. Nah teman-teman, sebenarnya seperti yang kita lihat dan kita dengar di ending video tadi bahwa ada dua kemungkinan mereka melakukan hal itu yang kemudian itu mengarah kepada tuntutan kepada pemerintah sebenarnya supaya ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya setiap kita yang punya keyakinan, punya agama itu berhak atau bebas untuk beribadah, untuk membangun rumah ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan kemungkinan yang kedua yang kita dengar dari ending video, bahwa bisa saja itu bentuk pembalasan mereka yang dimana selama ini ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang menganut agama Islam, kemudian mereka melarang ibadah. Dan itu baru saya upload semalam teman-teman ya, yang dimana ada orang yang bersorban putih, kemudian mereka melarang umat Kristiani atau melarang berdoa di rumah sendiri. Nah, sampai mereka mengolok-olok temannya ibadah Kristen, umat-umat Kristen yang percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, memang selama ini itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran yang memang sebenarnya itu hanya memecah belah, hanya mengadu domba kerukunan umat beragama.
Nah, kalau sering-sering terjadi seperti itu teman-teman, maka endingnya juga, ya ada juga yang nekat-nekat. Umat Kristen ini, kelompok Kristen ini, yang kemudian seperti yang kita lihat di video, kemudian melarang peletakan batu pertama dalam pembangunan pesantren. Nah, teman-teman, siapa yang kita salahkan di sini? Yang seharusnya pemerintah harus netral dalam hal ini, dalam menangani kasus. Jangan hanya taunya juga ketika penolakan pembangunan pesantren atau rumah ibadah mereka, maka pemerintah langsung turun tangan dan kemudian langsung cepat memproses supaya segera selesai. Sedangkan ketika umat minoritas mengalami persekusi, dibubarkan ibadahnya, itu agak lama prosesnya teman-teman ya. Nah, bahkan izinnya dilama-lamakan untuk dikeluarkan. Dan kita lihat kemarin yang saya upload di beberapa waktu yang lalu, oknum RT, yang dimana ngotot dia teman-teman, melarang orang untuk beribadah di sebuah gedung. Padahal izinnya sudah dijelaskan oleh pihak pendeta dan juga pihak gereja bahwa izinnya sedang diurus. Namun oknum RT ini tidak mau tahu, yang jelas tidak boleh beribadah. Nah, kemudian pertanyaannya di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita umat minoritas pun termasuk warga Indonesia. Dan kita berharap ke depannya jangan lagi terjadi hal yang seperti ini. Saling menghargailah. Kalau misalnya mereka membangun pesantren atau rumah ibadah mereka, mari kita sama-sama mendukung. Mari kita sama-sama kalau boleh ya kita harus turun tangan kalau mereka butuh bantuan kita, untuk kita harus turun tangan untuk gotong royong. Dan kemudian sebaliknya kalau kita pun minoritas mau membangun rumah ibadah, ya jangankan kita membutuhkan bantuan mereka atau gotong royong dari mereka, setidaknya mereka harus menghormati dan tidak mempersekusi atau tidak membubarkan ibadah. Artinya mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan biarlah kita tetap menjadi Indonesia teman-teman. Itu yang kita harapkan ke depan. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.